السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang masalah fikih, yaitu kita menginjak pada bab salat sunnah. Yang dimaksud salat sunnah di sini adalah segala ibadah ketaatan kepada Allah yang tidak wajib. Kalau dikerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikerjakan, kita tidak dihukum. Cuma sayang kalau dilewatkan karena berkaitan dengan urusan akhirat. Hadirin sekalian, salat sunnah termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setelah berjihad di jalan Allah dan mencari ilmu. Jadi setelah berjihad, kemudian yang kedua mencari ilmu, baru kemudian kita disuruh untuk melaksanakan salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga akhirnya aku mencintainya. Jadi di sini hadirin sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis qudsi ini. Yang pertama adalah kita meyakini adanya wali. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wali Allah itu? Wali Allah itu adalah yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan apa? Sunnah-sunnah. Maka kalau orang sudah menjadi wali Allah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang dekatnya Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah. Sehingga kalau ada yang mengganggu wali Allah ini, maka Allah akan umumkan perang. Ya, siapa yang bisa menang sama Allah, perang sama Allah? Ya, jangankan individu, negara manapun yang terkuat, kalau sudah perang sama Allah pasti akan hancur. Hadirin sekalian. Nah, di sini pentingnya seorang hamba itu bisa menduduki peringkat wali. Jadi wali di sini siapa saja yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dia berhak menjadi wali. Walaupun dia tidak sakti, ya, dan tidak dibatasi jumlahnya wali itu. Wali ini banyak hadirin sekalian. Ya, di Jawa pun banyak wali. Orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang salat wajib itu dan ditambah salat sunnah, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, dia wali. Di Jawa ini bukan hanya 10 wali.
Ya, setiap hamba yang bertakwa dia wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan istilah wali, jangan dibatasi wali itu. Para sahabat-sahabat Nabi wali-wali Allah. Ya, berapa jumlah sahabat Nabi itu? Jadi hadirin sekalian, berbicara masalah wali, ya tidak harus kemudian dibatasi jumlahnya. Maka pengertian wali itu siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Itulah aulia. Cuma di sana ada wali setan. Wali apa? Setan. Aulia usyaitan. Diistilahkan oleh Al-Qur'an. Jadi ada wali Allah, ada wali apa? Setan. Wali setan adalah dia berbuat sesuai dengan perintah setan. Ya, bisa jadi orang itu mengaku wali, tapi sebetulnya wali setan. Wong nggak sholat, hadirin sekalian, akidahnya sesat. Ya, tidak beribadah, tidak menjalankan kewajiban, apalagi yang sunnah. Ini wali setan. Walaupun kelihatannya sakti, bisa terbang di udara. Ya, terbang di udara, terbang di atas genteng sana. Kemudian berjalan di atas air. Jangan kita terpukau, terpancing, sampai kita lihat akidahnya, ibadahnya, imannya. Baru kita bilang dia itu wali, hadirin sekalian. Ya, tapi kalau tidak pernah ke masjid, dia tidak sholat, dia bukan wali Allah. Wali apa? Setan. Dan wali itu tidak harus sakti. Para sahabat terbunuh mereka, mati juga, ditusuk mati. Wali Allah. Ya, jadi terkadang wali di masyarakat itu pengertiannya salah. Hadirin sekalian, wali itu harus apa? Sakti. Ya, seperti itu. Jadi di sini Allah ingin menegaskan, kalau dia itu berbuat kewajiban-kewajiban ditambah yang sunnah-sunnah, maka dia menjadi wali apa? Allah. Orang sudah menjadi wali Allah akan ditolong oleh Allah dari setiap hal-hal yang buruk. Minimal diteguhkan imannya sehingga dia tidak murtad, tidak menyimpang, ya kan? Dia tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, dia betul-betul imannya kuat. Ini maksudnya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicara lagi tentang masalah salat sunnah, hadirin sekalian. Disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya ini untuk salat sunnah sebagai tambahan. Ya, untuk meningkatkan derajat iman. Allah tahu iman kita ini turun, terkadang naik, turun lagi, naik lagi. Ya, tambah dengan salat-salat sunnah supaya naik lagi. Allah tahu kita ini terkadang salat wajib ini ada bolong-bolongnya. Ya, kadang ada titik malas salat tapi malas cepat, hadirin sekalian. Ya, kadang tidak khusyuk. Pikirannya kemana, salat di mana. Ya, tambah dengan salat-salat sunnah untuk melengkapi daripada kekurangan salat apa? Wajib. Ya, ini nanti bagus nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dikatakan di sini, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslim yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab seorang hamba yang muslim pada hari kiamat itu salat. Fa in atammaha wa illa qila unduru hal lahu min tatawwu'. Ya. Kalau dia kurang sempurna, maka Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah catatan-catatan. Ya, apakah dia itu ada tatawwu', ada ibadah sunnah, ya, ada salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fariidha min tatawwu'ihi. Kalau dia ada
banyak sholat sunnah yang dikerjakan, maka akan disempurnakan yang wajib itu dari yang sunnah. Kalau wajibnya itu ada yang kurang, hadirin sekalian. Summa yuf'alu bisairil a'mal al-mafrudati mislu dzalik. Kemudian dilakukanlah hukum terhadap seluruh amal-amal wajib seperti itu. Yang wajib kan tidak hanya sholat, ya kan? Kadang hajinya kurang sempurna kan begitu ya. Puasa Ramadan kadang puasanya kurang sempurna. Puasa Ramadan terkadang berbuat dosa maksiat. Ditutupi dengan yang sunnah-sunnah itu. Ada puasa sunnah juga. Begitu juga salat, hadirin sekalian. Kadang zakat ada yang kurang, ya kan? Begitu. Ditutupi dengan infak sedekah sunnah. Ini penting sunnah. Jadi seorang jangan mengatakan apa hukumnya? Sunnah kan? Sunnah, bukan wajib. Ya, begitu sombongnya dia. Itu sunnah, bukan bukan wajib. Ya, kita ngerjakan yang sunnah, yang wajib aja. Ya, sombong dia, hadirin sekalian. Kalau diperlihatkan pahalanya, mungkin dia tidak akan meninggalkan sunnah. Nah, itulah manusia. Terkadang malas atau sombong. Nah, ini penyakitnya ini, hadirin sekalian. Malas atau sombong. Ya, bukankah salat itu pahalanya besar? Jangankan salat wajib, salat sunnah pun pahala besar. Sujud saja di waktu salat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu kali sujud, hadirin sekalian, tidak ada artinya harta benda ini dibandingkan dengan ibadah kepada Allah. Yang sunnah saja, apalagi yang wajib. Yang wajib lebih besar pahalanya, yang wajib, daripada yang sunnah. Yang sunnah besar pahalanya. Maka jangan kita remehkan untuk sholat-sholat sunnah ini, baik di masjid maupun di rumah. Ya, Nabi itu habis sholat wajib langsung habis zikir, nggak lama langsung berdiri pulang. Bukan berarti nggak sholat sunnah, sholat sunnahnya di rumah. Memang itu yang dicintai oleh Nabi. Ya, jadikan tempat di rumahmu itu ada sholat. Maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib di masjid begitu. Tapi terkadang orang dengan perjalanannya jauh, ya kan? Atau kalau sampai di rumah ini males, anak-anak, istri, lain ceritanya. Akhirnya sholat di masjid. Ya tidak apa-apa. Cuma kalau bisa sekali-sekali sholat di mana? Di rumah, atau seringkali sholat di rumah mengikuti sunnah Nabi, hadirin sekalian. Kemudian di sana ada pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama sholat sunnah yang terikat muqayyad, diikat terbatas, ya, waktu-waktunya tertentu, disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Di antara sholat-sholat ini ada yang mengiringi sholat wajib, yaitu sholat qabliyah dan ba'diyah, itu sholat rawatib. Di antaranya juga ada yang tidak mengiringi sholat wajib, dia sholat tersendiri seperti sholat witir, sholat duha, ya, sholat gerhana, sholat kusuf. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sholat tidak terikat, ghairu muqayyad, tidak terikat, mutlak maksudnya, tidak diikat dengan waktu tertentu. Ya, ini disebut dengan sholat sunnah mutlak, hadirin sekalian. Ya, bagi yang pertama, yang macam pertama tadi itu ada yang dikatakan muakkad, ditekankan. Ada yang ghairu muakkad, tidak ditekankan. Ya, yang ditekankan misalnya witir, ya, rawatib, ya, seperti qabla subuh, kemudian qabla zuhur, ba'da zuhur, ya kan? Kemudian ba'da maghrib wa ba'da isya. Qabla maghrib ada, qabla isya boleh, tapi tidak ditekankan. Kata Nabi, kalau kamu sholat, kalau enggak duduk, gitu. Tapi kalau ba'da maghrib dan ba'da isya ini ditekankan, hadirin sekalian, sangat ditekankan. Ya, boleh qabla asar. Nabi sholat qabla asar itu 4 rakaat, dua-dua. Ya.
Ini juga pahalanya besar walaupun ghairu muakkad, tidak ditekankan. Salat sunnah biasa pahalanya besar. Hadirin sekalian, pahalanya apa? Besar. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, salat mutlak ini ya kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau maghrib, pokoknya salat sebanyak-banyak terserah. 2 rakaat 2 rakaat. Hanya saja jangan sampai masuk waktu terlarang. Masuk waktu apa? Terlarang. 3 waktu terlarang itu. Nanti disebutkan ya, di antaranya adalah matahari ketika terbit, masa-masa matahari apa? Terbit itu. Kemudian matahari pas di tengah kepala kita, di ubun-ubun kita di siang hari. Kemudian matahari ketika mau apa? Terbenam. Tapi tidak berlaku bagi orang yang sholat tahiyatul masjid atau orang yang masuk Masjidil Haram. Tidak apa-apa, walaupun waktu-waktu apa terlarang. Yang enggak boleh itu sholat mutlak tadi itu, sholat sunnah. Dulu para ulama ada yang sampai sholat sehari 100 kali. Maksudnya sholat apa? Mutlak. Anda mau sholat habis maghrib lagi, selain sholat ba'diyah, sholat lagi 2 rakaat sampai isya, boleh, silahkan. Ya, pada isya begitu juga, mau sholat lagi sebanyak-banyak 2 rakaat 100 tidak apa-apa. Namanya sholat apa? Mutlak. Ya, selain sholat ba'dal isya rawatib, sholat mutlak. Ini biasanya dikerjakan oleh teman-teman saudara kita dari India, Bangladesh, ya, Pakistan, suka menjalankan sholat mutlak. Sehingga orang mengatakan ini sholat apa ini kok banyak. Padahal sholat apa? Mutlak, silahkan. Ya, mungkin orang habis sholat zuhur, sholat lagi. Ini sholat apa ini? Ya, sholat mutlak, gak apa-apa, silahkan. Tidak terlarang. Hadirin sekalian, bagus itu sholat mutlak. Ada juga namanya sholat taubat, ya. Habis berbuat maksiat taubat, sholat 2 rakaat boleh. Terus sholat mutlak lainnya begitu. Ada juga sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, seperti sholat tarawih, ya, sholat istisqa, sholat kusuf. Sholat istisqa, kusuf memang Nabi menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Hadirin sekalian. Ya, kemudian kita berbicara sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, sholat rawatib itu maksudnya terus berlangsung begitu ya, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib, ya, untuk menambah kekurangan dan cacat yang terjadi pada sholat fardu, ya, sebagaimana yang kita beritahukan tadi pada awal. Hadirin sekalian, bahwa terkadang kita sholat fardu ini kurang khusyuk, ya kan? Tiba-tiba sholat waladhdallin, kaget sudah. Dia tidak mengikuti mulai pertama Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, enggak mendengarkan. Padahal dia sholat, ya, pikirannya sudah melayang ke toko, ke pasar, ke mall, ke sahib-sahib. Pokoknya tiba-tiba mendengar imam waladhdallin, baru sadar, amin. Ya, ada enggak seperti itu? Ada, hadirin sekalian. Makanya menurut Imam Syafi'i wajib baca Al-Fatihah setelah imam baca apa? Al-Fatihah. Karena dia tidak mengikuti Al-Fatihah. Kalau dia mengikuti enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mengikuti, baca dia. Ketika imam sudah waladhdallin amin, baca surah Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah rukun. Kalau kamu tidak membaca Al-Fatihah, tidak mendapatkan Al-Fatihah, maka apa? Tidak sah salat. Kan gitu ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan baca apa? Al-Fatihah. Ini pendapat satu mazhab. Walaupun ada yang mengatakan bacaannya imam ya termasuk bacaannya apa? Makmum. Walaupun dapat surah enggak baca Al-Fatihah, tapi kalau dia masuk baca Al-Fatihah itu lebih afdal. Walaupun imam baca surah, kita masuk membaca apa? Al-Fatihah, itu lebih afdal.
Kecuali keadaan darurat sekali-sekali enggak apa-apa. Ya, enggak mau apa? Ngulangi. Dia masbuk kan. Imam sudah membaca apa? Surah. Bukan surah Al-Fatihah, surah selain Al-Fatihah. Kita masuk. Ya sudah enggak apa-apa. Cuma lebih afdal memang apa? Membaca apa? Al-Fatihah. Hadirin sekalian. Jadi itu kadang-kadang kita kurang. Maka kita tambal dengan sholat rawatib ini. Di sini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhr wa rak'ataini ba'da dhuhr wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-ghada kanat sa'atun la adkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. Dari Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, seorang ahli fikih dan ahli hadis, walaupun usianya masih muda saat itu. Dia mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah waktu di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah padanya, karena ini dia sholat. Ada sholat di rumah ini, Nabi sholat di rumah. Hadirin sekalian. Ya, jadi kalau apa datang waktu qamat menggedor ini, coba Bilal, ya Rasulullah iqamah, mau sholat ya Rasulullah, baru masuk. Imam kan memang dempet rumahnya itu. Langsung mengatakan, ya jamaah sawu sufufakum, kan gitu ya. Langsung menyuruh safnya rapat. Jadi Nabi langsung masuk qomat Bilal. Salat sunnahnya di mana? Fil bait. Hadirin sekalian, kata Ibnu Umar gitu. Lalu Hafsah menceritakan kepadaku, Hafsah yakni kakaknya Ibnu Umar, putrinya Umar bin Khattab, dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah menceritakan kepadaku bahwa bila fajar terbit dan muadzin telah mengumandangkan azan, maka beliau salat 2 rakaat. yakni salat qabliyah subuh yang dikatakan oleh Nabi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Syuf hadha jemaah. Seseorang yabki, wahid yabki lianna fulusuhu intaha. Ba'ad, seseorang menangis, hazin, hatinya sedih, ma fi fulus, karena fulusnya apa? Hilang. Fulusnya habis. Tijara fashalat. Yani bisnisnya rugi. Yabki hazin sampai sakit jantung. Ya. Padahal ini masih kalah dengan nilai daripada 2 rakaat sebelum apa? Subuh itu. Enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, hadaran wala safara. Hadir di Madinah walaupun dia safar. Khusus ini walaupun safar dia kerjakan. Kalau yang lainnya Nabi jarang, kalau safar kerjakan rawatib. Tapi khusus apa? Qabliyah subuh Nabi kerjakan. Hadirin sekalian. Begitu pentingnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini enggak sholat ini biasa aja kan? Biasa aja karena enggak diperlihatkan ini apa namanya? Pahalanya. Coba kalau diperlihatkan emas segebok begitu, waduh, nggak mungkin tinggalkan. Ya, ambil emas besar ini, 1 ember berapa nilainya? Hadirin sekalian. Bahkan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bas rakaatain, khafif, sahal, qalil, apa lagi? Haraka qasira. Gerakan yang sedikit, tak banyak, pendek. Ya, rakaatain bas rakaatain. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini memang malasnya luar biasa. Ya, malas untuk mengerjakan. Hadirin sekalian. Nah, ini dari siapa? Ibnu Umar, ya. Kemudian ada hadis yang lain lagi, dalam hadis yang lain lagi, hadis yang sahih, ma min 'abdin muslim yusalli lillah fi kulli yawmin 16 rak'ah illa bana Allahu lahu baitan
au illa buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa seorang muslim hamba, ya, hamba Allah seorang muslim dia maksudnya di sini ditambah muslim sama Nabi. Berarti orang yang enggak salat bukan apa? Muslim. Hadirin sekalian. Kalau muslim salat, sudah dikasih hamba tambah lagi apa? Muslim. Ya, tidaklah seorang hamba dia itu muslim, dia salat lillah untuk Allah, salat sunnah setiap hari 12 rakaat illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan rumah di surga. Syuf bait fil jannah. Tapi ma fi mushkilah fi dunya, ma fi bait yang ngontrak, ma fi fulus, ya kan? Ngontrak, ma fi mushkilah. Bas kalau bisa Anda salat sunnah sebanyak-banyaknya, dibangunkan istana di surga. Hadirin sekalian. Ya. Dunia cobaan. Qad yakun asy-syakhs 'indahu amwal katsira. Bisa jadi seseorang punya harta banyak. Qad yakun asy-syakhs ma 'indahu amwal illa qalil bas. Bisa jadi seseorang enggak punya harta kecuali apa? Sedikit. Wala bait ma fi. Walaupun harta tidak ada, rumah tidak ada misalnya. Jangan sedih selama dia masih bisa beribadah. Dunia qasira. Dunia itu daniyah wa qasira, rendah dan terbatas. Kita hidup di dunia ini. Habis itu mati, hadirin sekalian. Maka yang lebih baik bekal adalah banyak ibadah, banyak salat. Kasirus salat, kasirus sujud. Ya, ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa bersamamu nanti di surga? Bisa bersama Rasulullah. Alaika bikasratis sujud. Banyak sujud, maksudnya banyak apa? Salat bersama Nabi kita, hadirin sekalian. 12 rakaat ini adalah 10 rakaat disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Hanya saja sebelum zuhur ada yang menambahkan 4 rakaat. 4 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ya, yang 4 rakaat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah, siapa Ummu Habibah ini? Istrinya Nabi, namanya Ramlah, putrinya Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan? Musuhnya Rasul. Putrinya jadi istrinya Nabi. Hadirin sekalian. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya akhir tahun ke-8 apa? Hijriyah. Setelah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu dia masuk Islam. Ya, putrinya dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janda dinikahi oleh Nabi. Ya, Ummu Habibah, tapi namanya Ramlah. Jadi Nabi ini terkadang menikah karena ada sesuatu tujuannya. Seperti dia menikah dengan Juwairiyah bintil Haris dari suku Bani Mustalik. Awalnya dia ditawan sama Nabi. Bani Mustalik suka mengancam orang-orang Islam, tijarah, dibegal apa. Nabi kesel diperingati mereka, tetap diperangi sama Nabi. Ya, mereka tunggang langgang, tapi sebagian besar juga separuh ditawan. Ya, harta-harta bendanya dirampas sebagai apa? Ghanimah. Nah, ini ditawan ini. Termasuk salah satu yang ditawan adalah putri suku, ketua suku. Putri ketua suku, namanya Juwairiyah. Ditawan. Mau diberikan ke sahabatnya. Ada yang menasihati kepada Rasulullah. Dan juga Juwairiyah tidak mau sama dia. Ya Rasulullah, bolehkah saya menebus diriku? Aku enggak suka sama dia. Ya terserah. Kalau Juwairiyah, saya punya uang, saya tebus diriku ini agar dia bebaskan aku. Terus Rasulullah mengatakan, kalau saya tawari mau, saya nikahi kamu. Ya sudah, enggak usah nebus pakai uang kan gitu. Saya nikahi kamu, selesai sudah. Maka dia senang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Itu kan sudah ditawan. Orang-orang Bani Mustalik itu ada sekitar 400-500 orang ditawan. Para sahabat sudah dapat bagiannya masing-masing.
Akhirnya ketika Juwairiyah dinikahi oleh Nabi, nggak enak para sahabat. Akhirnya dibebaskan semuanya mereka, sehingga masuk Islam. Kata Aisyah, tidak ada istri Rasul yang paling mulia kecuali Juwairiyah. Ya, ketika Juwairiyah masuk Islam, kaumnya masuk apa? Islam. Ya, jadi Nabi terkadang punya siasat menikah ini untuk dakwah juga, hadirin sekalian. Bukan untuk nafsu, ya, untuk apa? Dakwah. Nah, ini Ummu Habibah, dia mengatakan arba'an qabla zuhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum apa? Zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah apa? Isya, wa rak'ataini qabla salati al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat apa? Fajar. Maksudnya salat fajar itu apa? Salat subuh. Hadirin sekalian, berarti 2 rakaat itu salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar maksudnya salat sunnah subuh, qabla subuh maksudnya begitu. Dan juga ada riwayat yang sahih juga dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada arba'an qabla zuhur. Ada yang secara khusus juga dari Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dia mengerjakan 4 rakaat afdal. Rakaatain. Ya, kalau dia mengerjakan 2 rakaat ya enggak apa-apa, 4 afdal. Hadirin sekalian. Ya, di sini maksudnya seorang muslim harus perhatian sama waktu salat. Oh, ini mau masuk zuhur. Baik, dia sudah persiapan wudu atau apa, salat, azan langsung salat apa? 4 rakaat, 2-2. Perhatian. Maka seharusnya seperti itu. Terkadang kita ini urusannya masya Allah, sibuknya luar biasa. Menteri kalah. Ya. Datangnya waktu apa? Qomat baru apa? Datang. Ya. Seandainya kita perhatian sama salat, ya jamaah, kita perhatian sama Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah dunia kita akan apa? Diperhatikan sama Allah. Dunia kita, politik kita, apalagi sosial kita. Politik kita dizalimi, secara politik dizalimi misalnya umat Islam. Karena ya umat Islam begitu sudah. Masjidnya masya Allah bagus-bagus, nyari sumbangan mahal dibangun, tapi yang sholat hanya segelintir saja. Aina syabab muslimin, mana para pemuda di warkop Hapian? Ya sampai subuh. Saya sering hampir tiap hari sampai subuh di warkop. Karena kita sindir untuk sholat mesam-mesam saja. Ya, kita nggak bisa kalau Satpol PP diobrak-abrik kan gitu. Kita bukan Satpol PP yang hanya menasihati saja, ya jemaah ya Allah sholatin subuh. Tetap di warkop, bayangin. Seharusnya tukang warkop menasihati, ya kan ya. Ini juga tanggung jawab loh ini yang punya warkop itu. Ada nggak di sini yang punya warkop? Menasihati, ya. Waktu sholat dinasihati. Justru waktu sholat penuh, mau maghrib, mau asar, kadang nggak sholat. Ini juga tanggung jawab, hadirin sekalian. Jangan asal bisnis saja, ya. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lagi ini kemudian minta presidennya adil, presidennya ini tiap hari dikritik. Lah kaum muslimin seperti itu. Ya wis dapatnya ya ini sudah sesuai dengan keadaan kita. Dapatnya seperti ini kita ini. Pemimpin kita, menteri-menteri dapatnya seperti itu. Karena kualitasnya rakyatnya seperti itu. Bayangkan. Kemudian rawatib yang paling muakkad yaitu sholat sunnah qabla subuh. Ini penting hadirin sekalian, karena Nabi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ada riwayat juga dari Aisyah, walam yakun yad'uhuma abadan. Nabi tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya. Rakaatain. Tidak pernah ditinggalkan selamanya. Ya, dia selalu melaksanakan, hadirin sekalian. Kalau bisa diajak juga istri kita, ya anak-anak kita, walaupun terlambat jangan sholat subuh dulu.
harus 2 rakaat dulu. Terlambat tidak apa-apa. Nabi pernah terlambat siang, bahkan siang, ya ketiduran semuanya. Bilal udah diwanti-wanti, ya Bilal nanti subuh bangunkan ya, siap ya Rasul. Perang, ya capeknya ini perang, bukan apa capeknya main-main, ya perang, istirahat. Badannya lelah semuanya. Bilal jangan lupa ya, bangunkan subuh. Taib. Sampai siang nggak ada yang bangun. Yang bangun pertama siapa? Umar kalau nggak salah. Umar, terus Abu Bakar. Ya, loh. Kemudian mau bangunkan Rasul tidak enak, kayak dehem atau takbir gitu. Bangun Rasul. Loh, mana Bilal? Kok nggak bangunkan kita? Katanya Bilal juga regut. Dibangunkan. Saya manusia juga ya Rasulullah, saya juga ngantuk kata Bilal. Baik, azan Bilal. Siang loh, waktu duha, mungkin jam 9 begitu. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat dulu, baru sholat apa? Subuh. Walaupun siang. Itu menunjukkan pentingnya 2 rakaat ini. La yada'uhuma kata Aisyah. Tidak pernah ditinggalkan sama Nabi hadaran wala safara. Baik dia hadir fil Madinah, mukim di Madinah maupun apa? Safar. Ya, begitu pentingnya ini 2 rakaat hadirin sekalian. Ini milik umat Islam secara khusus. Umat-umat yang lain tidak memiliki ini. Ini khusus milik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Anda hitung dunia apa saja. Ya, funduk berapa? Sab'a nujum. 7 bintang 7. Hotel bintang 7. Zahab wal fiddah. Fulus, apa lagi? Yang membuat orang suka itu. Perempuan. Ya, kemudian apa lagi? Khail musawwamah. Apa namanya itu? Khail, hisan, kuda yang indah-indah. Enggak ada. Hadirin sekalian. Masih kalah dengan 2 rakaat. Anda kerjakan setiap hari berapa dihitung itu? Sama Allah SWT. Mau hitung-hitungan? Ya, wes malu kita mau hitung-hitungan. Hadirin sekalian. Mau hitung-hitungan kita apa, malu. Ya, wes pokoknya ngerjakan saja, enggak usah hitung-hitungan. Kalkulatornya enggak cukup kalau hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang menginjak salat witir. Ya, salat witir hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Ya, kalau bisa witir setiap hari, kalau bisa ditekankan. Ya, dan Rasulullah mengajak umatnya untuk salat witir. Dan Rasulullah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu witir, esa tunggal, dan suka dengan salat apa? Witir. Bahkan Nabi mengatakan ya ahlul Quran, wahai orang ahli Quran yang suka ngaji, menghafal Quran, perhatian sama Quran, ya, autiru, witirlah kalian. Ini perintah dari Nabi, autiru, witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witrah. Karena Allah itu witir dan suka apa? Witir. Ya. Waktunya kapan salat witir itu? Hadirin sekalian, antara salat Isya, ini setelah salat Isya, pada Isya sampai habis ya. Subuh itu sudah. Subuh. Sebelum azan masih ada apa? Witir. Enggak apa-apa. Ya, boleh dikerjakan ba'da Isya, boleh dikerjakan di pertengahan, boleh di akhir sebelum salat apa? Subuh. Masih ada waktu salat. Baca sholat itu belum menunjukkan hilangnya waktu apa? Witir. Sholat tidak apa-apa. Sholat witir. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat. Hadirin sekalian. Nabi itu sholat bangun sebelum apa? Azan. Nabi itu bangun sebelum azan. Dia sholat witir, kemudian membangunkan istrinya. Kadang dia sempat tidur sebentar. Ya, kemudian nunggu Bilal ini gedor pintu. Ya, baru setelah itu salat subuh. Hadirin sekalian. Jadi Nabi bersabda, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am. Salatul witr ma baina isya ila tulu'il fajr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kalian melalui salat ini lebih baik daripada onta merah.
Onta merah ini mahal di negeri Arab itu. Warnanya merah itu mahal dari dulu seperti itu, merah mahal. Yaitu maksudnya sholat witir ini lebih baik daripada onta merah. Yang waktunya kata Nabi antara Isya sampai terbitnya apa? Fajar, bukan terbit matahari, terbit apa? Fajar. Ya, waktu witir panjang. Ya, masa kita enggak sholat witir? Waktunya panjang. Hadirin sekalian, bas 5 daqaik, 5 menit, mungkin enggak sampai. Cuma jangan cepat-cepat begitu. Walaupun suratnya pendek-pendek, enggak apa-apa. Tapi jangan apa? Cepat-cepat. Mau ba'da Isya jam 9, jam 10, qabla naum sebelum tidur atau setelah tidur silahkan. Ya. Ini ciri khas ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu bangun malam. Ya atau sholat apa? Malam, ya witir itu. Walaupun enggak banyak, witir kan bisa 1, ya bisa 3. Hadirin sekalian. Bisa 5, bisa 7, bisa 9. Witir. Ya. Jadi apa namanya? Ini anjuran ditekankan sama Nabi, witir. Ya, jangan hanya sholat Ramadan saja. Setelah Ramadan tidak ada witir lagi. Kalau sudah azan masuk waktu fajar, ya sudah tidak ada witir lagi. Kemudian berapa rakaatnya dikatakan di sini salatul lail masna masna fa idza khashi'a ahadukum subha shalla raka'atan wahida tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kalau di antara kalian takut akan masuk waktu subuh, maka salat witir 1 rakaat saja. Ya, di mana salat witir itu mengganjilkan salat yang telah dilakukan. Ya, tutup dengan salat apa? Ganjil. Jadi salat 2 rakaat ditutup dengan witir 1. Kalau menjelang apa? Fajar. Dapat semuanya, ya kan? Ini dalil hadirin sekalian batas salat witir. Itu maksudnya waktu subuh atau terbitnya fajar. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar berkata, "Man shalla min al-laili falyaj'al akhir salatihi witran." Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Fa idza kana al-fajr faqad dhahaba kullu salatil lail wal witr. Barang siapa yang salat malam, katanya Ibnu Umar, maka hendaknya menjadikan witir sebagai akhir salatnya, yaitu penutupannya. Ya, dia salat malam perkirakan mau subuh ini ya sudah 2 rakaat saja, satunya apa? Witir sebagai penutup, begitu. Sesungguhnya Rasul memerintahkan hal itu. Lalu bila terbit fajar, maka habislah waktu salat malam dan juga salat apa? Witir. Ya, jadi salat witir di akhir malam itu lebih utama, hadirin sekalian, daripada di awal malam. Kalau kita bicara keutamaan, kalau kita bicara afdal ya, yang lebih utama ya malam, akhir malam. Tapi ini bisa saja siapa saja kalau dia merasa tidak bisa bangun malam, ya pada Isya atau sebelum tidur, ya agar dia salat apa? Witir. Ya khawatir kalau dia menundanya tidak bangun kecuali azan misalnya. Ya sudah salat sebelum apa? Tidur atau ba'da apa? Isya. Man khafa an la yaquma min akhir lail falyutir awwalahu. Nabi mengatakan barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awal malam. Yani ba'da Isya. Wa man tami'a an yaqum akhir lail falyutir akhir lail. Kalau dia mampu, semangat ya untuk witir di akhir malam, hendaklah itu lebih baik di akhir malam. Fa inna salat akhir masyhuda wa dzalika afdal, karena salat malam itu salat di akhir malam itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat ya, dan hal itu lebih utama. Bahkan malaikat mendekat sampai ke bibir kita. Malaikat. Jadi jangan takut dengan setan. Malaikat dekat dengan kita. Jangankan di depannya, terus sampai di bibir kita. Dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, itu akhir malam. Kita pilih di akhir apa? Malam. Kalau enggak bisa ya awal malam. Abu Bakar
awal malam kalau sholat malam, witir atau sholat tahajud awal malam. Karena dia capek, syughul mungkin paginya, siangnya, sehingga bangun malam susah. Di awal malam dipuji juga sama Nabi. Umar kuat orangnya. Dia kalau sholat malam atau witir tidur dulu baru kemudian bangun di waktu malam. Hadirin sekalian. Nah itulah orang salafus saleh, perhatian sama sholat-sholat hadirin sekalian. Kemudian sholat witir minimal 1 rakaat. Berdasarkan hadis ya, dari di sini ada Ibnu Abbas secara marfu, al witr rak'ah min akhir malam. Witir itu rakaat di akhir malam. Bisa juga salasan 3. Ya. Dan insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.